Oke, senang banget hari ini, sore ini saya bisa ketemu dengan seorang Ibu Jessica Miranda ya. Teman-teman, beliau adalah seorang psikolog yang bekerja dengan anak-anak. Nah, tanpa membuang waktu, Bu Jessica, selamat sore. Sore Bu Bunga, selamat sore semuanya. Oke, nah, sore ini Bu Jessica kita tuh mau ngobrol-ngobrol, sharing ya, tentang seputar kesulitan-kesulitan yang pada umumnya ditemui oleh anak-anak di sekolah, ya kan? Tapi sebelum kita membahas ke area sekolah-sekolah itu, Bu Jessica boleh nggak sharing bagaimana atau pengalaman seputar Bu Jessica bekerja dengan anak-anak sebagai seorang psikolog? Oke, ya jadi memang sebelumnya terima kasih ya Bu Bunga udah diundang sore ini buat IG Live gitu. Nah memang Iya. kalau menceritakan pengalaman sebagai psikolog yang bekerja bersama anak-anak tuh sebenarnya banyak gitu ya Bu Bunga. Tetapi kalau bisa di apa ya intinya gitu ya bahwa Hmm. dengan saya bekerja dengan anak sebagai psikolog saya semakin menyadari bahwa ternyata pentingnya gitu ya hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, jadi saya semakin Hmm. menyadari bahwa ketika anak itu lahir, bahkan sebelum Hmm. lahir ya, sejak di dalam kandungan, itu ternyata anak itu sudah menjadikan orang tua tuh sebagai guidance gitu, sebagai pemandu dia Hmm. untuk melihat dunia tuh gimana Hmm. sih ya pertama kali tentu dari kacamata orang tua Oh, gitu oke. dan orang tua juga otomatis menjadi guidance buat anak jadi sebenarnya Hmm. saling ya mereka gitu dan itu adalah yang pertama gitu di kalau kita melihat bahwa kalau dari teorinya Bronfenbrenner jadi ruang lingkup yang pertama adalah keluarga gitu jadi semakin menyadari Oh, itu ternyata penting banget dan dasar gitu jadi orang tua juga secara alami ya menjadi guide buat utama buat anak gitu jadi bagaimana anak-anak melihat dunia tuh dari hmm. kacamata orang tua di awalnya gitu. Itu sih yang Oh, paling oke. uh, merasa bahwa apa ya esensi ya Hmm. gitu. Yang Hmm. 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 Iya sih. Mungkin mungkin masih banyak juga orang tua yang tidak sadar kali ya kalau sebenarnya sejak dalam kandungan anak-anak itu sudah secara naluri, secara dari sononya nih benar. sudah terkoneksi dengan orang tua di mana POV-nya adalah orang tua sebagai guidance. Mungkin selama ini cuman mikirnya, oh ya udah yang penting membangun koneksi sejak kandungan. Nah, tapi lupa kalau esensi koneksi itu sebenarnya apa sih? Oh, ternyata sebagai salah satunya sebagai guidance ya, Bu ya. Betul. Nah, sebenarnya Bu Jessica tuh punya impian nggak sih, atau lebih tepatnya concern terhadap pembelajaran anak-anak di sekolah nih? Sekarang kita udah lebih spesifik ke topik kita hari ini. Jadi apa? Oke. Iya, terkait dengan pembelajaran di sekolah, kalau mau diskusi itu banyak banget. Kebetulan Hmm. memang di setiap beberapa saya praktek tuh juga ada school visit nih, Bu Bunga. Jadi ketika ada Hmm. sesuatu terjadi gitu ya pada anak, kita juga lihat gitu. Karena salah satu kan waktu anak paling banyak nih di sekolah ya, Ya. selain di rumah Hmm. gitu. Hmm. Nah, Hmm. concern saya adalah yang pertama memang penerimaan ya gitu, Oke. terutama mungkin di sekolah-sekolah yang sekolah umum gitu ya, jadi bukan termasuk dengan sekolah inklusi. Jadi bagaimana walaupun ada di sekolah umum kan setiap anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Jadi concern Hmm. saya Hmm. memang bagaimana menerima anak itu apa adanya gitu ya, terus Hmm. pahami karakteristik dan kebutuhan anak dalam proses belajar. Karena kan terkait dengan Oke. sekolah ada proses belajar, ada gaya belajar Hmm. anak. Jadi pasti dari let's say dari satu kelas 28 anak gitu ya. Nah, pasti ada Hmm. satu anak nih gitu ya yang mungkin cara belajarnya berbeda dengan anak-anak yang lainnya gitu ya. Nah, jadi Hmm. bagaimana si satu anak itu tidak tidak oh ya udah deh karena satu di antara misalnya 29 murid gitu. Tetapi Hmm. justru Hmm. sekolah bisa menelaah lebih dalam tentang si satu anak ini gitu serta juga Hmm. adaptasi dan juga modifikasi strategi cara belajar gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana nyambung tadi ya di pertanyaan pertama orang Hmm. tua bekerja sama dengan pihak sekolah jadi bukan satu institusi yang berbeda-beda gitu ya Ya, hubungan ya, tapi justru ya. gimana bisa saling bekerja sama gitu. Oh, oke. Nah, sebenarnya tadi Bu Jessica kan sempat ngomong soal sekolah inklusi dan sekolah yang bukan inklusi gitu ya. Mungkin bisa nggak Bu Jessica sedikit memberikan pemahaman apa sih perbedaan mendasar antara sekolah yang inklusi dengan yang tidak inklusi?
Ya, memang kalau sekolah yang umum gitu ya, sekolah Hmm. umum kan apa memang dengan anak-anak yang dengan kondisi tipikal gitu. Tetapi dengan anak-anak inklusi artinya memang dengan anak tipikal bergabung dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi bagaimana di Hmm. sekolah tersebut itu lebih fleksibel jika ada yang membutuhkan shadow teacher atau membutuhkan Hmm. pendampingan, ya itu jauh lebih apa ya, jauh lebih bisa memfasilitasi sekolah tersebut. Terus biasanya Hmm. memang inklusi juga bisa di setiap anak gitu ya, kalau tadi dibahas mengenai bagaimana gaya belajar, terus Ya. juga ada kebutuhan anak. Nah, sekolah tersebut bisa Hmm. ada biasanya ada program IEP, Individual Education Program. Jadi program itu memang Hmm. dirancang untuk anak ini. Tetapi memang kalau di sekolah umum kita punya berbagai kurikulum ya, ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya ya. Berarti Hmm. di sekolah tersebut ya semua anak mendapatkan kurikulum tersebut gitu. Oh, oke, oke, ya. Jadi kalau ngelihat konteksnya sebenarnya kalau kesulitan belajar itu apakah memang akan lebih besar bobotnya di sekolah yang umum atau sekolah yang inklusi, Bu Jessica? Tergantung ya, maksudnya kita bahas kesulitan belajar itu kan luas banget ya, Bu Bunga. Hmm. Hmm. Kali kan kalau dalam teori yang biasa, misalnya kita lihat, oh kesulitan belajar apa sih, diseleksia, diskalkulia Hmm. gitu. Padahal kalau secara umum di dunia akademik banyak sekali gitu ya yang Hmm. ke kami dengan intinya bukan gangguan belajar, tetapi permasalahan yang terjadi pada anak yang akhirnya mengganggu kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi Ya, kalau oke. gangguan belajar kan Oh. spesifik gitu ya, Hmm. misalnya memang di Hmm. Hmm. tetapi Oke. pada umumnya kan akademik kan adanya di atas gitu, tapi terjadi permasalahan yang ada di bawah kan akhirnya berdampak gitu pada akademik si anak. Nah, kita ngomong soal akademik nih ya. Kan tadi, let's say, oke, sekolah semua deh, mau sekolah inklusif, mau sekolah tipikal, sebenarnya sama-sama mempunyai, bisa berpotensi untuk mempunyai Betul. kesulitan bagi anak ya dalam belajar. Nah, sebenarnya Bu Jessica, sebenarnya apa sih yang biasanya pada umumnya ditemui oleh anak itu, apa kesulitan yang ditemui oleh anak itu dalam belajar? Nah, sebenarnya memang kalau terkait dalam belajar ya, Mhm. maksudnya spesifik mungkin kegiatan belajar mengajar gitu ya, Mhm. Bunga. Memang yang pertama dalam aspek sikap belajar gitu Sikap ya. belajar Terus ya. juga ya Mhm. sikap belajar kan mengenai fokus gitu. Ya, Terus oke. rentang atensi gitu. Ini belum Mhm. terkait dengan akademiknya ya, dalam Ya, arti bagaimana dia bisa beradaptasi gitu ya dengan sistem oke. pembelajaran gitu ya. Ya, Tetapi ya. bagaimana kita belajar, terus juga Mhm. kepercayaan diri anak, resilient Benar. anak Oke. gitu ya. Mhm. Nah Mhm. itu Mhm. menurut saya memang kesulitan-kesulitan itu juga ada di sekolah selain memang Oke. kesulitan terkait dengan pembelajaran gitu ya. Dalam Mhm. arti memang, Mhm. memang ada kesulitan membaca, menulis, dan seperti itu. Tapi selain itu kesulitan-kesulitan yang saya temui di dalam kasus ini ya terkait dengan sikap belajar, kemandirian Mhm. anak, perilaku anak Ah, di oke. sekolah. Mhm. Nah, sebenarnya tadi kan Bu Jessica sempat sebut soal acceptance ya, penerimaan ya. Betul. Nah, sebenarnya apalagi sih selain acceptance, hal-hal di luar akademik ya, sesuatu yang yang sifatnya non akademik, yang sebenarnya bisa mempengaruhi atau memberikan impact kepada prestasi belajar anak di sekolah. Nah, menurut saya kalau kita belajar kayak ibarat rumah itu kan prestasi akademik gitu ya. Jangankan kita ngomong prestasi ya, dia mampu beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar itu kan adanya di atas ya, bunga Hmm. gitu. Hmm. Jadi Hmm. jelas lah kalau menurut saya non akademik itu banyak hal mempengaruhi. Kan kalau kita lihat manusia tuh dari baby kan ada step by stepnya ya yang dilatih Hmm. sampai akhirnya Ya. dia bisa mampu sekolah gitu. Nah itu aja kan Hmm. banyak faktor ya, Oke. termasuk dalam bermain gitu. Ah, oke. Bermain juga Oke, bermain. dibutuhkan Hmm. oleh anak gitu. Jadi menurut saya memang faktor non akademik yaitu perilaku anak kan ditentukan dari tiga ya, secara kognitif, Hmm. emosi dan sensori gitu. Oke. Jadi non akademik ya emosi, sensori dan kognitif kan juga tiga-tiganya ini bisa dilatih melalui aktivitas apapun termasuk aktivitas bermain seperti itu. Hmm. Karena kematangan sensori, kematangan emosi itu akan membantu anak untuk kesiapan dia belajar. Karena kesiapan belajar menurut saya tuh seperti kayak membangun rumah ya. Kalau Hmm. fondasinya kuat gitu ya dan solid ya, jadi rumah juga bisa bisa oke gitu, bisa ajak gitu. Nah, jadi sehingga dia bisa beradaptasi dan ketika ada kesulitan dia mampu untuk bagaimana ya cara untuk menyelesaikannya, Hmm. step by stepnya itu dia lebih mampu sesuai dengan usianya gitu. Oh, oke. Nah, kalau kita mau ngomong-ngomong soal bermain nih,
sebenarnya sampai sejauh mana sih bermain itu menjawab kebutuhan sensori, emosi, kognitif itu sehingga dia bisa mempunyai dampak tuh pada prestasi anak atau kegiatan belajar mengajar deh di sekolah. Kalau menurut saya nature anak itu kan bermain ya, Hmm. bahkan nggak usah anak ya Bu Bunga, kita juga orang dewasa seneng main gitu. Jadi Nah, kalau iya, saya ya, juga loh. ya kayak kita time zone, kalau misalnya kita kemana juga happy ya kita main Ya, gitu. ya, Jadi apalagi dunia anak, dunia bermain ya. gitu. Nah memang bermain itu kan ada levelnya gitu. Hmm. Jadi terkadang jangankan bahkan kalau saya boleh share sedikit, bahkan waktu saya S2 itu teman saya melakukan penelitian congklak gitu ya, Hmm. yang akhirnya berdampak ke daya ingat, dan ternyata ada efektivitas tuh pada anak-anak yang sering bermain congklak dan mempengaruhi daya ingat gitu. Jadi kan kalau kita berpikir sebenarnya apa sih kaitannya, atau permainan-permainan sederhana gitu ya, permainan-permainan tradisional, ternyata dampaknya tuh banyak banget gitu. Kayak bekel itu kan keseimbangan, terus dia bisa Hmm. konsentrasi, juga motorik gitu ya, seperti itu. Jadi memang Hmm. kalau pengaruh bermain itu menurut saya ya memang nature anak bermain, dan juga ya manfaat bermain itu juga emosi, perkembangan fisik. Kalau dulu kan kita ingat waktu masih baik, karena anak saya masih baik, saya Hmm. Hmm. tummy time kan sebenarnya main Ya. ya pakai kaca Hmm. gitu, tapi itu sangat mempengaruhi perkembangan motorik dia gitu, Hmm. bermain sambil duduk gitu untuk melatih Hmm. duduk, Hmm. kayak misalnya kita pancing pakai mainan untuk dia bisa duduk. Nah sebenarnya semua bermain tapi fungsinya perkembangan fisik, motorik, kognitif gitu, tetapi Ya, dengan ya. bermain di for fun tapi bertujuan. Oh, oke, oke. Nah, sebenarnya konsep bermain nih ya, Bu Jessica ya. Sekarang kalau zaman now nih ya, kalau orang mau bilang bermain itu sebenarnya game online juga masuk kategori buat mereka bermain. Nah, itu gimana tuh, Bu Jessica? Terkait dengan itu tadi ada apa kognitif, emosional, dan juga sensori. Nah, ini tiga hal yang terkandung dalam bermain itu gimana nih kalau dengan game-game yang katanya online itu juga bermain loh, gitu. Gimana tuh, Bu Jessica? Ya sebenarnya kalau menurut saya balik lagi, kalau online itu kan pertama deh nggak usah ngomongin gamenya dulu ya Bunga. Ini kan kita lagi ngomongin dunia anak gitu. Sehingga kita tahu bahwa screen time itu baiknya tidak diberikan ke anak gitu. Hmm. Bahkan di Hmm. usia yang memang usia sekolah itu bahkan dibatasi gitu Hmm. ya. Bahwa Ya. 1 jam per hari. Jadi nggak usah main ya gitu. Hmm. Tapi screen time-nya aja itu Iya, sudah screen dibatasi. time, heeh. Nah, kenapa Iya, iya. seperti itu? Kenapa dibatasi? Karena sebetulnya karena anak-anak itu kan dengan dunia digital dia kognitifnya itu kan masih hitam putih gitu, Mhm, sehingga mhm, dengan abstrak dia memahami permainan gitu ya, terus dia mhm, apalagi kalau permainan itu ada yang live yang memang dia punya teman online dan lain mhm, sebagainya, menurut saya ada mhm, faktor gitu. Nah sedangkan memang kalau mhm, secara konkret dia bisa sentuh ya, bagaimana kalau ke sensori misalnya main sekedar kita tebak angka di punggung gitu ya, main sensori ada sentuhannya, auditorinya juga, jadi ada banyak mhm, indera yang akhirnya dia gunakan gitu untuk mhm, bermain ya, untuk aktif yang akhirnya itu terdampak gitu buat perkembangan si anak itu tersebut. Jadi menurut saya boleh atau tidak itu tergantung sih dari usianya si anak, juga mhm, kematangan sosial, emosi. Mungkin kalau usianya udah 17 tahun ke atas gitu, dia mampu tuh untuk memahami dan sejauh mana batasan-batasannya gitu ya, mhm, batasan sehat dalam bermain iya, online gitu. Tetapi mhm, kalau mhm. itu buat saya dengan ketidakpahaman yang akhirnya itu mengganggu atensi konsentrasi gitu ya. Betul, Terus motor itu betul. hanya ibarat kita main PlayStation ya, semua itu Heeh, kan hanya heeh, ya, sedangkan iya, kalau kita main gundu gitu atau kita main karet, banyak gitu aspek-aspek yang ada dalam diri anak yang terstimulasi. Jadi menurut iya, saya stimulasi sih, dan iya, keseimbangan. Kalaupun terakhir, kalaupun memang banyak game online atau misalnya screen time, ya itu harus mhm, mhm. 70-30% gitu. Kalau Oke, kita oke, secara teori mhm, dia harus bermain outdoornya gitu ya dengan motorik kasarnya mhm. itu 2 jam per hari. Kalau dia banyak screen time, orang tua apakah mampu untuk memberikan sportnya gitu ya lebih banyak dari 2 jam sehari gitu. Jadi menurut saya itu jadi Iya, iya. Nah, ini berarti teman-teman semua yang juga punya anak ya, concernnya harus kita bangun nih di sini ya, bahwa sebenarnya bermain yang dibutuhkan itu adalah bermain yang punya betul, interaksi ya. betul, Ada kontak mata, betul, ada komunikasi, bahkan mungkin sentuhan ya, itu sensori loh ya. betul, Bukan bersentuhan dengan touch, tapi bersentuhan antar kulit ya, betul. bersenggolan gitu kalau kita main. Dan kayaknya nih Bu Jessica, satu hal yang penting juga, kalau kita bermain itu bawanya happy nggak sih? Happy, dan itu yang paling terkenang ya. Kan hormon
yang Ya, positif sehingga kita akhirnya keluar saya bisa buat membayangkan loh Bu, kalau misalnya anak-anak ini feeling happy-nya gede gitu ya, feel happy-nya gede, terus dia jadi happy juga ya belajarnya ya. betul. Nah, kira-kira menurut Bu Jessica, apa yang bisa dilakukan sebagai support untuk ketika anak itu mengalami gangguan dalam belajar itu kira-kira apa sih bentuk support yang bisa dilakukan atau diberikan oleh orang tua? Menurut saya sih support yang pertama gitu ya, sebelum kita mungkin ke sana sini gitu untuk mencari solusi gitu ya. Menurut saya tuh dengan kita udah banyak hiruk pikuk ya, Bu Bunga ya, dengan semua yang ada, lebih memahami sih. Sebenarnya ketika anak bermasalah, kita tanya dulu, kita jadi refleksikan dulu, anak saya tuh sebenarnya kenapa? Pahami kebutuhan anak, Hmm. terus kita lebih, oh ini menurut saya penting ya, gitu. Maksudnya Hmm. basic Hmm. gitu ya, tapi menurut saya penting untuk kita tenang dan kita lihat sebenarnya dalam anak yang mengalami masalah tersebut itu kita pahami kebutuhan anak gitu ya, apa sih masalah yang dihadapi, terus apabila dibutuhkan bantuan profesional bisa jadi opsi gitu ya untuk dilakukan kolaborasi antara pihak sekolah gitu ya, orang tua dia ada terapi tertentu atau ada ke profesional sekarang udah banyak ya kerjasama, karena menurut saya anak itu kan bukan potongan-potongan puzzle ya gitu, tapi kita harus lihat dia secara keseluruhan gitu, jadi nggak hanya dari satu aspek saja atau dari Betul. satu setting. Menurut saya Hmm. memang support dari orang tua terbuka sih ya, terbuka, Ya. dan karena kan nggak mudah untuk dia bisa terbuka sama pihak sekolah terus sama pihak profesional, jadi menurut saya itu sangat membantu anak juga latihan-latihan ya, jadi ketika kita memberikan saran-saran misalnya special time, kita minta untuk ada waktu bermain gitu, mungkin Hmm. terkesan simpel tapi kalau kita lakuin tuh sebenarnya nggak semua orang juga kayaknya bisa gitu untuk melakukan itu, jadi ya bener-bener sih mulai dari ya kita memahami kebutuhannya, karena kalau kita paham oh ternyata butuhnya itu, sehingga bantuan yang kita berikan juga tepat sasaran. Iya, ya, benar. Saya setuju banget tuh Bu Jessica ya. Jadi supaya orang tua juga bisa mengerti ya bahwa sebenarnya kayak tadi Bu Jessica ngomong kan bermain itu adalah bahasanya anak-anak gitu ya. Jadi apapun yang sebenarnya learning by doing-nya si anak-anak ini kan sebenarnya lewat bermain banyak ya, dan mungkin ini yang banyak sekali kelewat oleh orang tua karena sibuk dengan mindset bahwa anak saya harus berprestasi secara akademik, sehingga akhirnya waktu bermainnya lupa lupa untuk happy ceritanya gitu loh anak-anak ini. Jadi mudah-mudahan sore hari ini nih apa yang diungkapkan oleh Bu Jessica itu bisa membantu meluruskan mindset kita ya teman-teman semua, Bapak Ibu, para para orang tua yang hadir sore ini, supaya anak-anak kita tuh nggak lupa untuk bermain, nggak lupa untuk bahagia, supaya dia juga lebih seimbang, dan karena itu tadi ya ada sensori, ada kognitif dan emosional yang terasah gitu ya, terstimulasi lewat proses bermain, sehingga anak-anak juga bisa lebih optimal gitu belajarnya. Nah, kira-kira Bu Jessica, apa yang ingin Bu Jessica sampaikan, terutama pesan ya gitu ya kepada orang tua yang hadir nih sore hari ini di IG Live kita? Ya, menurut saya sih take care yourself first gitu ya. Jadi memang baik lagi kalau kita mau penuhi gitu ya, kita memahami kebutuhan anak itu ada effort, ada energi yang kita berikan. Jadi menurut saya jangan lupa sih tangki emosi kita, tangki energi kita juga selalu diisi gitu. Saya mungkin mau share sedikit ya sebelum ini tutup gitu. Ya. Jadi ketika kayak saya punya anak gitu ya, kita bekerja dan lain sebagainya, saya selalu biasakan diri ketika saya buka pintu rumah, saya tuh di otak saya udah berpikir bahwa saya akan ketemu anak saya dan saya akan menyiapkan energi yang full dengan mempersiapkan udah makan, mandi dan lain sebagainya gitu ya, udah bersih baru pengen. Jadi energi yang saya berikan waktu bermain dengan anak saya itu bukan energi sisa. Hmm. Yang kayak sebenarnya saya udah capek, udah pengen istirahat, tapi justru energi yang baru lagi. Jadi sebagaimana kita bisa punya waktu tenang gitu ya untuk mengisi tangki energi, sehingga yang kita berikan tuh ke setiap porsi kegiatan kita itu memberi yang terbaik gitu. Dan itu pasti gak mudah ya karena udah perjalanan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya Iya, bisa, karena waktu buat anak tidak terganti ya. Buat kalau udah hari betul. apa ya kita tidak Betul banget. ya. Iya, Nah, betul banget. di hari ini kita lakuin yang terbaik. Nih ada satu pertanyaan nih kalau boleh nih ya. Izin bertanya, benar nggak ya kalau anak laki-laki itu lebih banyak bermainnya daripada belajarnya? Nah, yo, benar nggak tuh Bu Jaisin? Enggak ya, kayaknya kalau misalnya saya sih belum pernah nih Bu Bunga ya baca Hmm, teori kalau anak laki-laki ini kan spesifik gitu ya. Kalau anak ya. laki-laki lebih
bermain dan belajarnya enggak. Tapi memang kalau anak laki-laki itu kan secara perkembangan gitu, memang motoriknya itu kan lebih berkembang, lebih pesat gitu ya. Kalau anak perempuan kan motorik halusnya gitu ya. Jadi Ya, menurut saya lebih kepada gaya belajarnya yang berbeda gitu. Kalau memang harus duduk diam, mungkin susah gitu. Jadi modifikasi pembelajaran tapi tujuannya tetap sama. Tapi kalau lebih banyak bermain daripada belajarnya, tergantung konsep bermainnya juga ya gitu, seperti karena sebenarnya dalam ya, ya. bermain dengan dunia anak itu kan bermain sebenarnya belajar kan, memberikan Mm-mm. stimulasi gitu. Jadi kalau apa dulu nih konsep bermainnya, mungkin mesti ditanya ya, bermainnya yang seperti apa kayak Ya. gitu. Ya, aduh terima kasih banyak ya Bu Jessica sore hari ini. Ngomong-ngomong teman-teman, Bu Jessica ini prakteknya di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi, baik itu konsultasi psikologi atau praktek untuk play terapi ada loh di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya ya Bu Jessica ya. Ya, Boleh tahu nggak kira-kira hari apa? setiap hari Kamis dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Oh, oke. Aduh, terima kasih banyak Bu Sama-sama. Jessica hari ini untuk obrolannya ya tentang seputar kesulitan belajar pada anak. Jadi memang orang tua jangan lupa bahwa bermain itu juga penting untuk anak-anak, tapi bukan yang kayak tadi ya, bukan main online ya, bukan main game terus sama-sama duduk gitu gini enggak. Tapi lebih kepada bermain yang sifatnya interaksi sehingga komunikasinya terstimulasi, kemudian kognitifnya juga terstimulasi dan juga dia saling sensorinya ya, perabaannya itu ya semua bisa teraktivasi dengan baik sehingga anak-anak kita bisa juga mempunyai energi untuk belajar tuh lebih optimal gitu ya, dia lebih happy kan. Kita mau ya anak kita berangkat sekolah itu dengan muka yang cerah ceria, pulang sekolah juga cerah ceria gitu, walaupun baunya bau kecut gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Oke, eh, demikianlah hari ini. Terima kasih banyak Bu Jessica Sama-sama. ya. Semoga sehat selalu dan semakin sukses berkarya, terutama untuk membantu anak-anak yang memiliki kesulitan, baik itu dalam emosi, dalam belajar atau apapun itu, dan juga banyak membantu untuk mengedukasi orang tua bagaimana supaya mempunyai kehidupan kehidupan yang akrab dengan anak-anak ya, mempunyai bonding yang baik dengan anaknya, sehingga terciptalah generasi emas. Amin. Oke, terima kasih Terima banyak kasih. Bu Jessica. Selamat Sama-sama, berpraktek. Bu Jangan Bunga. lupa ya teman-teman semua, kalau mau ketemu Bu Jessica bisa ke Rumah Sakit EMC Gerak Kedoya. Ya, Terima kasih juga buat Pak. Rumah Sakit Gerak Kedoya ya. Terima kasih semua. Selamat sore.